Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khil fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia dengan iman, mulia dengan Islam, mulia dengan amal soleh, mulia dengan akhlak yang dibimbing, dituntun, dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah takdirkan, Allah ringankan langkah kita menuju masjid dari tempat kediaman masing-masing, dan alhamdulillah diringankan pula duduk sejenak setelah sholat subuh berjamaah untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi ini materinya ringan tapi insyaallah penting sekali, di mana kita diminta senantiasa merasa kurang dalam beramal dan menjauhkan diri kita dari sifat ujub. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat ujub kita awali kajian pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang memang punya dua sisi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada setiap manusia potensi untuk fujur, baru kemudian wa taqwaha. Perhatikan ayat ke-8 dari surat Asy-Syamsi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan pada setiap diri manusia potensi untuk apa? Fujur. Fujur itu apa sih? Senang kepada hal-hal yang tidak baik tapi kelihatan baik. Sesuatu yang sebenarnya itu jebakan neon syaitan, tapi kemudian kita anggapnya sesuatu yang mengasikkan gitu kan. Nah, tapi juga wa taqwaha, kita juga punya sisi yang sama, senang dengan kebaikan. Tanyakan pada diri kita sendiri. Yang begitu-begitu kita juga sering dengerin, sering lihat, ya Pak ya. Tapi juga senang datang ke pengajian, dengerin apa nasihat, senang baca Al-Quran, senang dengerin lantunan selawat. Itulah kita, manusia. Nah, ada potensi-potensi sifat yang memang melekat pada diri kita, dan kita demen menikmati kebaikan-kebaikan atau sifat-sifat baik itu. Tapi juga ada sifat-sifat buruk yang harus kita waspadai. Di antaranya sifat yang harus kita waspadai, karena memang pada setiap manusia itu punya sifat ini Pak, nggak bisa tanpa kecuali. Maka kita harus mampu memanage, mengontrol diri, jangan sampai sifat ini tumbuh berkembang akhirnya merusak amaliyah kita. Apa itu? Ujub atau perasaan kagum terhadap diri sendiri. Ini merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya Pak. Ujub dapat merusak amal ibadah dan membawa pada kesombongan. Dalam Islam terdapat berbagai bentuk ujub yang dapat muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sedikit saja saya sampaikan, mudah-mudahan pas waktunya kita sampaikan hingga tuntas. Ada beberapa macam ujub yang memang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam pandangan para ulama. Yang pertama, ujub terhadap amal ibadah. Ujub terhadap amal ibadah. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, sudah berpegang teguh dengan syahadat kalimatullahil ulya, sudah Islam, sudah iman,
sudah bisa beramal soleh, alhamdulillah. Karena apa? Banyak di luaran sana syahadat sudah, iman sudah, Islam sudah, beramal soleh belum, kan itu Pak ya? Banyak kan di sana, di luaran? Banyak. Sekiranya yang waktunya longgar, nggak usah jauh-jauh lah, sekitar GS ini aja, Gading Serpong ini, denger kumandang adzan subuh dari Masjid Raya Asmaul Husna, kok datang semua ke masjid? Nggak muat, tak jamin nggak muat. Kayak apa, Idul Adha atau Idul Fitri, sampai ke lapangan. Subhanallah, alhamdulillah. Yang sholat subuh ya alhamdulillah, yang sholat subuh di masjid ya. Kalau saya tadi pas mau sholat belok balik kanan dulu tuh, wajahnya ya kayaknya itu saja ya. Apalagi yang ikut ngaji ya, sebelah kiri ya wajah-wajah, alhamdulillah wajah-wajah istiqomah Pak. Amin ya rabbal alamin. Istiqomahnya istiqomah ngaji kan, alhamdulillah. Sebelah kanan juga ya nggak jauh-jauh, yang setiap ahad kelihatan. Kita sudah dianugerahkan oleh Allah bisa beribadah, alhamdulillah. Setelah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus dijaga. Jangan sampai kita ujub terhadap amal ibadah kita, gitu loh maksudnya Pak. Maksudnya apa ujub terhadap amal ibadah kita? Senang dilihat, sudah levelnya udah rada-rada kepengen dipuji. Bahasa lainnya ria. Kalau bahasa kitanya pamer gitu Pak ya. Ujub ini muncul ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan amalan ibadahnya sendiri, sholat, puasa, sedekah, dan ingin menunjukkan pada orang lain. Nah, beda kalau misalnya jenengan berangkat, kemudian ada orang kok memperhatikan, ya Allah Pak Haji itu kok rajin banget ya, jam 4 pagi pasti sudah keluar rumah dengan pakaian rapi, kayaknya ke Masjid Asmaul Husna. Nah, kemudian orang tersebut mengagumi diri sendiri atas diri kita, beda cerita Pak. Beda cerita. Toh bukan kita yang ingin dilihat, bukan kita yang kepengen dinilai, tapi kebetulan kita punya aktivitas yang istiqomah. Kebetulan orang lain memperhatikan, beda ceritanya Pak. Nah, memang lebih susah itu menjaga amal Pak daripada beramal itu sendiri. Nah, alhamdulillah kita sudah dianugerahkan oleh Allah bisa beramal. Maka baik dalam bab sholat, puasa, sedekah, itu sudah di warning oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz 3 ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tumtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Itu nggak boleh. Istilahnya nyebut-nyebut. Kalau bukan saya yang ngasih, nggak ada yang peduli. Nah begitu. Kadang bahasanya diperhalus Pak. Sebenarnya saya itu peduli sama dia, tapi, nah ada tapinya itu. Nah, sebenarnya saya itu sayang, tapi, nah berarti belum sayang. Saya sebenarnya ikhlas, tapi, ikhlas kok pakai tapi. Berarti belum. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting agar kita senantiasa hati-hati. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala arya. Syirik kecil itu adalah riya, atau riya itu adalah syirik kecil. Jangan dianggap sepele. Nah, sebab kalau kita beribadah berharap dari penilaian selain Allah, ya itu berarti kita syirik. Tapi kita nggak boleh takut Pak. Saya takut berjamaah nanti disebut syirik lah, itu ya lebih bahaya lagi. Khawatir disebut riya, itu malah syirik malah.
Takut beribadah karena takut riya itu syirik sendiri. Ya udah, tetap beribadah. Yang penting jangan pernah berharap dari penilaian manusia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujub itu tersebab karena apa? Dikasih pengetahuan. Ujub terhadap pengetahuan. Maksudnya apa? Kebanggaan atas ilmu. Ini biasanya tumbuh pada seseorang yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau melebihi dari yang lain. Ujub ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum terhadap pengetahuannya, terhadap ilmunya, merasa lebih alim, merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, lebih berilmu dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kesombongan dan meremehkan orang lain. Mestinya itulah kenapa ada ungkapan al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, orang kalau belajar ilmu tanpa dipondasiin dengan adab, ketika dia sudah mencapai apa yang dia inginkan dari ilmu tersebut, pasti sombong, Pak. Maka penting belajar itu harus didasari dengan ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk benar-benar lebih hati-hati terhadap rasa yang ada di dalam kolbu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, kisah dua orang laki-laki yang diberi kebun. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Disebutkan dalam ayat ini, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan untuk seorang di antara keduanya dua buah kebun dari anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak mengurangi sedikit pun dari buahnya, dan kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan ucapan, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Nah, ini yang paling bahaya, Pak. Kelihatannya sepele, tapi ini kategori yang harus kita waspadai. Ketika kita punya kelebihan daripada orang lain, kemudian kita merasa lebih baik daripada orang tersebut, itu tandanya kita punya sifat ujub. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub terhadap keturunan. Ujub terhadap keturunan atau keturunan bangga atas terhadap asal usulnya. Nah, ini juga bahaya, Pak. Ujub ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum karena apa? Nasab atau karena keluarganya, sehingga meremehkan orang lain yang tidak dari keturunan bangsawan, atau bahasanya itu darah merah, Pak. Gak ada darah biru, iya kan? Kemudian bangga merendahkan orang lain yang mungkin nasabnya dari orang-orang biasa. Tapi saya kasih tahu, Pak, banggalah dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Banggalah misalnya kita punya orang tua ke orang biasa. Ketika kita punya orang tua biasa dan kita jadi orang biasa-biasa saja, nggak masalah, Pak, aman. Tapi kalau ada anak bangga sama orang tuanya kiai, ulama, orangnya akhlaknya bagus, warok, ahli dakwah, ahli ibadah, lah anaknya kok biasa-biasa aja, terus nepuk dada, saya anaknya kiai, lalu siapa? Ya kan? Kan hari ini banyak, Pak, bahkan sebagian itu gaduh tentang nasab. Saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, kalau saya madhabnya madhab ilmu, karena guru kami juga seperti itu.
Mana yang menjadi pegangan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Prinsip guru-guru kami itu seperti itu. Jadi Allah sendiri mengangkat, memuliakan derajatnya seseorang yang punya pondasi satu, iman dan ilmu. Ketika dia orangnya iman, soleh, baik, taat, akhlaknya bagus, ditambah alim lagi, ilmu pengetahuannya luas, ya wajib kita hormati, wajib kita ta'zimi. Wong Allah aja memuliakan kok. Nah, siapapun dia, walaupun anaknya orang tani, walaupun anaknya sekedar orang pedagang, walaupun mungkin bapak ibunya itu maaf bukan berarti menilai dari sisi pekerjaan, orang tuanya ojek online misalnya, atau hanya seorang satpam. Lah kalau dia anaknya alim, soleh, akhlaknya bagus, wajib kita hormati Pak, tanpa kecuali. Sebaliknya misalnya dia ngaku anaknya kiai, nasabnya tersambung sampai Ken Arok misalnya nasabnya nyambung sampai Ken Arok, lah tapi goblok, lah mau diikutin apanya? Akhlaknya bejat misalnya, lah terus kemudian ditadimin, ya, buang aja Pak ke laut yang begitu mah. Maaf memang iya. Lah justru malah lebih bahaya Pak. Orang kalau hanya membanggakan nasabnya tok tapi nggak ada kualitas. Sekarang kan banyak orang yang pakaiannya medeni Pak. Medeni bahasa mana Pak? Pakaiannya itu berlapis-lapis, gamisnya aja nggak cukup satu. Ini misalnya Aziz pakai begini, ada luarannya, belum sorbannya, belum imamahnya gitu loh. Lah giliran ngaji, belecetan, panjang pendeknya nggak tahu, wakaf-wakafnya nggak tahu, dengung idghamnya nggak paham. Ini gimana ceritanya? Itu namanya alimul libas Pak. Yang alim itu bajunya, bukan orangnya. Yang seperti itu kok harus dicium tangannya. Ntar dulu. Yang dihormati ya ilmu dan akhlaknya. Jadi orang yang ada keturunannya saja, ada nasabnya saja, nggak boleh bangga, apalagi tidak ada nasabnya, nggak ada keturunannya. Dan ini udah ditegaskan oleh Allah. Selain madhabnya kami madhab ilmu, di Al-Quran dalam surat Hujurat juga jelas, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang menjadi tolak ukur penilaian Allah atas hambanya adalah takwanya. Jadi santai aja Pak, biasa. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Ini jelas banget nih yang ditegaskan oleh Nabi. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Apa itu asabiyah? Fanatisme kesukuan. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena kesukuan atau asabiyah tadi, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asabiyah. Jadi fanatisme kesukuan itu didewa-dewakan atau dielu-elukan, dibanggakan berlebihan. Itu di warning sama Nabi. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Maka sudahlah, bersyukurlah atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Benahin diri, hiasi diri dengan akhlak, lengkapi diri dengan ilmu pengetahuan, kemudian sibukkan diri kita dengan amal ibadah. Sudah, biarlah Allah yang menempatkan diri kita. Kalau kita sudah berpondasikan dengan akhlak, kemudian dihiasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, juga disibukkan dengan amal soleh, pasti, saya berani mengatakan Pak, pasti Allah akan menempatkan orang tersebut di tempat yang paling mulia dengan kehendaknya tentunya. Jadi kita nggak usah kemudian berambisi berlebih tapi meninggalkan akhlak, nggak peduli dengan ilmu, apalagi amal soleh. Ada hari ini Pak, banyaklah contohnya, tapi saya nggak sebut orang maupun kelompok ya, bangga banget dengan terahnya atau nasabnya, tapi dia nggak menghiasi diri dengan akhlak, tidak melengkapi diri menghiasi dengan ilmu, tidak dihiasi diri dengan amal soleh. Ya maaf, itu mesti harus kita waspadai orang seperti itu.
Baik, yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub yang ada melekat pada diri pada kebanyakan manusia dan kita harus waspada adalah ujub karena kecantikan atau ketampanan atau keperkasaan. Bangga atas penampilan fisik. Emang nggak boleh Pak Ustadz mensyukuri? Syukur dengan ujub itu beda. Dengerin baik-baik Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah mau jadikan kita itu laki-laki. Bersyukur Allah jadikan ibu-ibu itu perempuan. Di sini ibu-ibu nggak ada laki-laki kan? Ya. Perempuan pasti cantik. Kalau laki-laki ganteng. Itu aja gitu loh. Nah, bersyukur. Tapi jangan sampai ujub. Ujub ini apa? Terjadi ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan penampilan fisiknya. Baik itu kecantikan, kegantengan, keperkasaan atau kekuatan. Dan meremehkan orang lain yang tidak memiliki penampilan fisik yang sama. Hati-hati Pak, Bu. Di dalam surat Al-Qasas diingatkan, fakhraja ala qaumi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu ladzu hadzin azim. Yang dinukil sebagai rujukan adalah kisah tentang Qarun, Pak. Ketika Qarun keluar dengan membawa yang dia miliki, dipamerkan kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kita bisa mempunyai seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Nah, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini kayaknya hari ini kayaknya ya, walaupun gak ada Qarun yang seperti yang diceritakan pada zaman Nabi Musa, Qarun-Qarun sekarang juga banyak, Pak. Halo? Qarun-Qarun hari ini juga banyak. Artinya apa? Ketika keluar dari rumah memamerkan apa yang dia punya, wajah yang cantik atau wajah yang tampan, penampilan yang lengkap, mobilnya mewah gitu kan, dengan segala atributnya. Nah, kemudian memamerkan segala apa yang dia miliki. Kemudian dilihat orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, weh, pakainya mebeh, weh. Mercy yang harganya berapa? 9 miliar itu ya. Weh, pakainya BMW apa? Pokoknya yang begitulah ya. Enggak saya sebutin merek lah di sini. Contohnya saja tadi. Kemudian kita kagum orang-orang yang menghendaki dunia. Andaikan aku bisa punya seperti itu. Banyak nggak orang-orang yang hari ini yang begitu ketika melihat orang kaya? Pasti banyak. Nah, hati-hati itu loh. Itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak perlu kita cemburu dengan apa yang Allah sudah berikan pada orang lain, apalagi dalam bentuk dunia. Kadang itu menipu, Pak. Maaf, saya itu pernah dulu kedatangan tamu di pesantren. Ketika turun, subhanallah, dari mobil mewah. Saya nggak sebutin mereknya, pokoknya mobil mewah lah, yang harganya di atas 3 miliar. Mobil yang dipakai. Turunlah dari mobil itu sepasang suami istri. Nah, saya juga jelek-jelek, rada-rada paham lah yang namanya pakaian ya. Saya itu bisa melihat, Pak. Ini baju yang dipakai kira-kira mereknya apa, berapa harganya, jam tangannya, kemudian celananya, sepatunya. Itu yang kelihatan. Subhanallah. Kemudian istrinya, pakaiannya luar biasa, belum tasnya. Subhanallah. Pas ngobrol di dalam, ternyata nangis semua. Kenapa nangis? Dia ngadu, Ustadz, sekiranya seluruh asetku hari ini dijual semuanya, belum bisa nutup Ustadz dengan utang-utang yang kami tanggung. Ternyata itu bukan katanya, Pak, itu saya ngadepin sendiri itu loh, bukan ngarang-ngarang ini. Itu pernah kejadian di tempat kami. Di situ saya dapat pelajaran penting tuh, Pak. Ya Allah, iya ya. Wong iku kok cuman sawang sinawang. Itu bahasa mana, Pak? Cuman sawang sinawang. Cuman hanya memandang saja ternyata. Ya kan? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ternyata tipuan semua itu. Ya Allah, kita orang yang nggak tahu kan, wih, keren ya. Mobilnya mewah, tampilannya wow, gitu kan? Ternyata isi otaknya hampir meletus.
karena saking beratnya beban yang dihadapi. Nangis-nangis di dalam. Jadi casing doang Pak. Di situ nggak penting Pak, jenengan itu cemburu kepengin, apalagi yang kemudian ya Allah saya kepengin apa yang dimiliki korun. Jangan. Kalau berdoa jadikan wasilah, minta ya Allah bukalah hijab satu saja apa yang engkau titipkan kepada Nabiullah Sulaiman. Gitu, jangan korun Pak. Wasilah ke korun yang belangsak. Wasilahnya kemana siapa? Ke Nabi Sulaiman. Wasilahnya ke siapa? Abdurrahman bin Auf. Wasilahnya ke siapa? Nabi Yusuf. Tapi ujiannya berat Pak, jangan dikira kepengen kayak Nabi Yusuf nggak mau diuji, kepengen kayak Nabi Sulaiman nggak ada Pak dalam sejarah Nabi yang ujiannya ringan, nggak ada. Jadi jangan lihat enaknya doang. Hari ini tuh banyak enak ya jadi kiai. Kata siapa jadi kiai enak? Loh, kiai itu penerusnya para ulama. Ulama disebut juga ulama. Ulama itu penerusnya para nabi. Dalam sejarah nggak ada perjuangannya ulama para nabi yang melanjutkan perjuangan para nabi tanpa resiko. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau melihat sejarahnya perjuangan para nabi itu dahsyat sekali loh. Dahsyat sekali. Ini tambahan sedikit saja Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita itu mestinya bangga dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama yang melanjutkan perjuangan para nabi. Nah, saya nukilkan dari Al-Munawi. Beliau mengatakan barang siapa menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian berat itu adalah suatu kehinaan, itu keliru Pak. Jadi kalau misalnya kita diuji oleh Allah bukan sesuatu yang tadi kecantikan, kekuatan, kegantengan, kekayaan yang melimpah itu, tapi justru kita sebaliknya diuji dengan sesuatu yang berat. Sebut saja misalnya kehinaan, sesuatu yang ujian yang berat, bukan kehinaan. Jangan pernah menganggap atau menyangka bahwa apabila seseorang ditimpa ujian yang berat itu adalah kehinaan. Itu salah, sangat-sangat keliru. Karena apa? Sesungguhnya orang yang menganggap ujian yang berat itu adalah kehinaan, itu akalnya hilang dan hatinya telah buta. Kenapa? Betapa banyak orang soleh, orang-orang besar, ulama besar yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan dan sangat berat. Contoh, tidaklah kita melihat kisah yang dialami oleh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya, Nabi Pak, wafatnya dibunuh. Dibunuhnya apa? Digergaji. Udah dengar Pak? Nabi Yahya, putranya Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria pun mengalami hal yang sama. Subhanallah, itu Nabi terbunuh. Subhanallah. Bahkan dibunuhnya itu sadis, digergaji. Kalau Bapak Ibu baca sirah Nabi, para Nabi itu, sejarahnya para Nabi, subhanallah, dakwah, ketika dakwah dimusuhi oleh orang-orang yang didakwahi, malah kemudian difitnah. Setelah difitnah, kemudian dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan yang terprovokasi itu, hingga kemudian dia harus sembunyi. Ketika sembunyi, sebenarnya nggak ada yang tahu sembunyinya di mana, di dalam pohon. Ada pohon, ngebuka, masuklah wahai Yahya, masuk. Nah, pas masuk ada sedikit kainnya yang ketika pohonnya nutup itu masih kelihatan dari luar. Nah, emang dari dulu iblis itu kurang ajar Pak. Iblis kasih bocoran, yang ngejar Yahya, tahu nggak ngumpet di mana? Di dalam pohon. Akhirnya apa? Digergaji Pak. Pohonnya putus, yang di dalamnya juga ikut. Itu Nabi Pak. Jangan dikira. Siapa lagi? Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Yang terbunuh berapa? 3. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wafatnya apa? Dibunuh semua. Hasan Hussein, cucunya Nabi loh Pak.
cucunya Nabi Hasan, cucunya Nabi yang pertama, diracun. Saking dahsyatnya si racun itu, perutnya beliau dikisahkan brodol, Pak. So, kalau saya baca kisah-kisah ini pengennya nangis, Pak. Kok ada orang ya sejahat itu. Tapi itulah apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam setiap peristiwa. Kemudian Husain dipenggal kepalanya, badannya lebur di tanah Karbala, kepalanya, Pak, diarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian wakilah, ada yang mengatakan kepalanya dikuburkan di Damaskus, ada yang mengatakan ada di Mesir. Karena apa? Ketika mau dibawa ke Madinah, takut membakar amarah penduduk Madinah, kemudian terjadi peperangan. Akhirnya apa? Dikuburkan di kepalanya di Damaskus atau Syria, wilayah sekarang itu. Itu subhanallah, cucunya Nabi, badannya di mana, kepalanya di mana. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang-orang hebat itu ya yang matinya di atas kasur. Bukan, Pak. Justru orang-orang hebat itu ya dengan segala risikonya. Ibnu Zubair, Ibnu Jabir, begitu pula kita nggak pernah dengar, Pak, kisahnya Abu Hanifah radhiyallahu an yang kemudian punya madhab Hanafi. Beliau itu dipenjara sehingga mati di dalam penjara. Imam Malik radhiyallahu an pernah dipenjara, ditelanjangin, kemudian dicambuk tangannya, ditarik sampai lepas, pundaknya lepas, Pak. Itu Imam Malik, Pak. Nggak pernah kebayangkan kita. Subhanallah, itu orang alim. Kalau misalnya taruhlah orang alimnya sekarang di Indonesia nggak ada yang nandingin, subhanallah, Imam Malik segitunya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hambal, beliau disiksa hingga pingsan, kulitnya disayat dalam keadaan hidup-hidup. Oh subhanallah. Jadi coba nama-nama besar yang sampai detik ini kita dengar, kita sebut, itu luar biasa perjuangannya. Maka subhanallah, kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah kenikmatan yang seperti ini, ya bersyukur. Tapi memang itu, Pak, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya godaan, yang mana, Pak, menurut Bapak? Bapak senang yang cobaan, godaan, atau ujian? Halo? Senang yang godaan atau ujian atau cobaan? Saya sih nggak pernah menganggap apa yang terjadi hari ini ke siapapun lah kemudian azab ya Pak Ustadz. Jangan dulu lah, azab entar nanti kalau di akhirat. Kalau masih di dunia itu semuanya masih ujian atau bahasanya peringatan. Hanya saja ada peringatan yang agak tegas, ibarat kalau orang tua mendidik anak mah ada kalanya dijewer, disentil, ada digaplok gitu loh, Pak. Nah, jadi belum ada azab. Azab itu nanti. Yang ada ujiannya agak berat. Kayak yang kemarin terjadi di Venezuela, kemudian berdampak ke Jepang, apa runtuh, Pak, ya. Ada 6,9 gempa yang sangat dahsyat. Dulu di Aceh misalnya. Itu bukan azab. Saya nggak tega mengucapkan itu azab. Kata siapa azab? Itu peringatan dari Allah, hanya agak keras. Sebab kalau azab bedanya apa? Habis, Pak, nggak ada sisa. Coba baca sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, umat sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diazab itu cirinya apa? Nggak ada bekas, tuntas, Pak. Jadi jangan suka ngucapin apa yang terjadi pada satu tempat daerah. Di sana juga ada saudara kita, teman kita. Wah, itu azab tuh karena penduduknya kayak kamu bener aja, dikit-dikit azab gitu ya. Janganlah. Itu hanya teguran dari Allah, peringatan untuk kita semua agar waspada. Dan memang seberat-beratnya ujian kita belum seberapa, Pak, dibandingkan ujiannya para rasul. Maka disebutkan di dalam sebuah dialog, Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala." Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Dijawab oleh Rasulullah, "Al-anbiya, summal amsal, fal amsal, fayubtala rajul ala hasabi dini." Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya berarti apa? Yang meneruskan perjuangan nabi. Paling dekat sama nabi siapa? Ya sahabat. Kemudian siapa?
tabi'in, kemudian para ulama, orang-orang soleh. Maka disebutkan di sini ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi nirqah ibtuliya ala hasabi dini. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Nah, saya yakin seberat-beratnya ujiannya kita, Pak, boro-boro mau nyaingin contohlah yang dikasih sakit, misalnya yang dikasih sakit, kemudian kita ngeluh, orang se-RT se-RW semua saudara tahu sakitnya kita. Padahal sakitnya kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingnya dengan sakit yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya raya, Pak. Anaknya ganteng-ganteng, istrinya pakai madlazim, cantik, pakai banget, gitu kan? Loh, hartanya habis, anak istrinya hilang, ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan meninggalkan beliau. Subhanallah, udah begitu diberi sakit berapa lama? Dalam satu riwayat itu Nabi Ayub sakitnya 16 tahun, Pak. Subhanallah. Tanyakan pada diri kita, apa ada hari ini orang yang diuji sebegitu itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kadang Masya Allah keluhannya kita dari ujung sampai ujung. Hebatnya Nabi Ayub yang dicontohkan oleh beliau untuk kita apa? Tetap bersyukur, nggak ada keluh mengeluh, sampai kemudian Allah angkat penyakitnya dan Allah kemudian kembalikan semuanya. Wah, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita udah di warning oleh Allah dan Rasulnya, nggak boleh punya atau membiarkan ujub merusak amalia kita. Apa yang harus kita lakukan adalah merasa kurang dalam beramal. Bahkan saya nukilkan satu kalam yang sangat indah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, zayyin nafsaka bil ma'siyah wala tuzayyinu nafsaka bit ta'ah. Ini jangan salah memahami, Pak, ya. Zayyin nafsaka bil ma'siyah wala tuzayyin nafsaka bit ta'ah. Kalau bahasa letterleknya itu begini, hiasilah dirimu dengan mengakui kemaksiatan. Hiasilah dirimu dengan kemaksiatan, itu maksudnya apa? Hiasilah dirimu dengan mengakui diri itu lebih banyak maksiat daripada taat. Nah, merasa diri hina, belum nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Di sini wala tuzayyin nafsaka bit-tha'ah, dan janganlah menghiasi dirimu dengan merasa bangga atas ketaatan. Ini penting untuk kita renungkan, Pak. Jangan pernah merasa lebih baik, wah, bangga dengan ketaatan kita, tapi malah dianjurkan hiasi dirimu dengan merasa diri masih banyak maksiat. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, Pak. Kita ini dari bangun pagi yang kemarin sampai tadi bangun pagi yang, kalau kita mau muhasabah diri, itu banyak kira-kira lalainya atau ingatnya sama Allah? Banyak lalainya, ya. Nah, terus kemudian ketika disuruh lebih baik menyadari diri kita masih banyak maksiat, masih banyak lalai daripada taat, kok berat gitu loh. Berarti kita belum jujur pada diri sendiri. Bahaya, Pak, bahaya. Oleh karena itu harus dipahami makna maksiat, hiasan hina. Mengakui diri sebagai pendosa itu lebih baik, rendah dan butuh ampunan Allah, dan melahirkan sifat rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Maka ada kalimat yang lain di dalam kitab yang sama, yakni kitab Al-Hikam, maksiyatun awrasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Apa artinya, Pak? Kemaksiatan yang pernah engkau perbuat kemudian mewariskan rasa hina, rasa rendah diri, itu lebih baik
daripada ketaatan yang mewariskan diri merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada orang lain. Nah itu, jadi kemaksiatan yang mewariskan diri itu merasa lebih hina itu. Jadi bukan berarti membenarkan maksiatan juga jangan dipahami ke sana Pak. Jadi misalnya nih, ada di antara kita pernah berbuat maksiat, kepleset, bablas, melakukan maksiat. Dulu waktu muda gitu kan dulu. Sekarang mah sudah enggak gitu kan. Nah kemudian setiap kali kita lewat di suatu tempat, ya Allah, lihat tempat ini, ingat maksiatnya kita dulu. Lihat tempat itu, ingat maksiatnya yang dulu sama si fulan, sama siapa gitu loh. Kemudian ya Allah, rendah amat diri hamba itu loh. Aku butuh ampunanmu ya Rabb. Aku butuh maafmu ya Allah. Merasa diri banyak dosa, rendah dan butuh ampunan Allah. Merasa rendah diri itu lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan diri merasa mulia. Nah itu Pak. Nah maka ketaatan ini yang dimaksud adalah jangan bangga, jangan merasa suci atau angkuh karena bisa ibadah atau banyaknya ibadah yang sudah pernah kita kerjakan. Haji bukan hanya sekali, umroh setiap tahun. Alhamdulillah, mestinya alhamdulillah. Jangan pernah bangga. Nggak usah pernah bercerita kepada seseorang yang tidak perlu butuh cerita, kecuali untuk tahadus bin ni'mah dan untuk mendidik, membimbing atau tarbiyah itu boleh. Misalnya ada orang datang ke Mas Riki, boleh dong saya nanya dulu waktu umroh apa saja yang harus dikerjakan. Saya kebetulan insya Allah besok lusa atau minggu depan mau berangkat. Nah kemudian beliau cerita, saya pernah ngaji kalau umroh yang harus dipersiapkan hati, niat, bekal yang baik, kemudian hafalkan semua kaifiyah tata cara dari rukun sampai wajibnya hingga sunah-sunahnya. Kemudian pengalamannya dong, kasih pengetahuan untuk kami. Sebenarnya nggak kepengen cerita, tapi demi tarbiyah, demi menuntun orang lain agar orang lain itu kemudian inspirasi, kemudian termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, itu boleh. Niatnya tarbiyah. Tapi kalau sering yang terjadi itu begini Pak, banyak orang ujuk-ujuk cerita. Ada orang cerita tentang perjalanan umrohnya. Oh saya juga tahun sekian berangkat kok, nggak ada yang nanya, cerita sendiri gitu. Nggak usah bahasa orang sekarang itu lebay gitu ya, pengen orang lain tahu. Uniknya gini, Mas Riki pagi-pagi keluar jam 9, kelihatannya loyo sayu, matanya merah loh. Ditanya, Mas jenengan pucat wajahnya, matanya merah. Sepanjang malam saya tahajud. Nggak perlu ngomong begitu. Siapa yang nanya malamnya? Kan yang ditanya adalah kok matanya merah, kok wajahnya pucat. Maaf lah kurang duit. Oh lebih selamat malah daripada cerita malamnya habis sepanjang malam tahajud. Gitu Mas Riki. Gitu ya kan? Ya Allah pagi-pagi masih pakai gamis jam 8. Oh, tahajud duha saya mah 12 rakaat. Nggak nanya. Nah, kebetulan belum ganti, selesai malah daripada cerita apa yang dikerjakan gitu Pak. Nah, jadi zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bit tha'ah, itu penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita jaga betul? Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anta ila khilmih idza ata'tahu ahwaju minka ila khilmih idza asaitah. Engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat daripada ketika bermaksiat. Maksudnya apa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah bisa berbuat baik, sudah beramal soleh, itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah di sini, kita lebih butuh kasihannya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Biar amalia kita bisa dibawa sampai ke negeri akhirat, jangan menguap di tengah jalan. Saya pernah menyampaikan, udah lama banget materi ini di masjid ini. Saya nukil sedikit sebelum nanti tanya jawab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menyampaikan, beramal itu penting, tapi menjaga amalia itu lebih penting.
Saya pernah bercerita ini. Orang yang menunaikan ibadah haji kemarin, yang sekarang sebagian udah pulang, yang sebagian mungkin 1-2 belum pulang mungkin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, husnudzon saja. Semua orang yang sudah menunaikan ibadah haji kemarin atau yang sebelum-sebelumnya, ketika bekalnya baik, niatnya baik, di sana sudah menunaikan wajib, rukun, sunnahnya, bahkan yang lain-lain pun sudah dikerjakannya, maka husnudzonlah, mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, artinya apa? Mereka ini sudah dapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan ibadah haji dengan mabrur. Apa jaminannya? Surga. Pertanyaannya, mampukah kita menjaga jaminan itu sampai ke negeri akhirat? Itu yang mahal. Yang mahal itu. Karena apa? Ada makhluk yang tidak ingin, ada makhluk yang tidak akan ridho membiarkan kita ada jaminan masuk surga, Pak. Apa itu? Siapa itu? Jangan lihat saya. Itu kan? Ada makhluk yang tidak ridho kalau kita dijamin masuk surga, yaitu iblis laknatullah. Maka dia senantiasa merusak jaminan itu. Dengan cara apa? Amal yang sudah kita kumpulkan, pahala yang sudah kita tumpuk, dirusak dengan apa? Menceritakan kembali. Nah loh, hati-hati. Kan kita semua dengar ceritanya Abdullah ibnu Umi Maktum ketika mau berangkat sholat subuh, ketinggalan azan. Padahal biasanya beliau adalah azan sudah di masjid. Ketika mau berangkat, Abdullah ibnu Umi Maktum itu adalah sahabat Nabi yang tunanetra, Pak. Ketika jalan terburu-buru, kebayang di Madinah saat itu nggak seperti sekarang udah agak datar. Sekarang aja masih jeglak-jegluk kok, apalagi zaman itu. Wong tunanetra tergesa-gesa mengandalkan tongkat demi bisa mengejar sholat berjamaah dengan Nabi, tersantuk, jatuh, wajahnya ngantem, menghantam batu, berdarah, dicari tongkatnya, nggak ujung ketemu. Tiba-tiba dalam keadaan panik begitu, ada tawaran, wahai Abdullah, maukah engkau aku antar ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Nabi? Dengan senang hati, tentu mau. Diantar sampai ke masjid, pulangnya turun dari masjid, dijemput sampai rumah. Besoknya lagi, hari kedua, sampai hari ketiga antar jemput sama seseorang itu tadi. Hari ketiga kemudian ditanya, wahai pemuda, siapakah engkau? Dijawab oleh pemuda itu, aku iblis. Kaget, kamu iblis? Bukannya kamu makhluk yang paling benci dengan orang yang beribadah? Iya. Bukankah engkau paling benci sama orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah? Iya. Terus kenapa engkau lakukan itu? Wahai Abdullah ibn Maktum, ketika engkau bergegas demi menunaikan seruan azan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kamu bergegas dan kamu tersantuk, kakinya jatuh, brek, wajahmu menghantam batu, berdarah, ketahuilah separuh dosamu sudah dihapus oleh Allah. Separuh dosamu sudah dihapus oleh Allah. Dan aku nggak mau kamu bangun kemudian bergegas jatuh untuk yang kedua kalinya hingga kemudian Allah hapus semua dosamu. Maka aku lakukan itu, kata iblis. Demi seorang hamba mau dihapus dosanya saja, iblis nggak rela sampai melakukan itu. Apalagi dijamin surga, gitu loh Pak maksudnya. Maka hati-hati dengan jebakan neonnya iblis laknatullah. Kadang iblis itu bentuknya apa? Datang, wujudnya teman, tetangga, saudara. Ceritakan dong pengalaman religinya waktu di Arafah. Ceritakan dong pengalaman ruhaniyah waktu tawaf. Kemudian kita ceritain lagi. Hati-hati Pak. Akhirnya apa? Lenyap itu jaminan itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah tadi menginspirasi. Kalau kita punya pengalaman ruhaniyah, punya pengalaman pribadi dalam hal ibadah, jangan gampang ceritakan kepada siapapun. Karena apa? Hanya orang soleh tertentu tanpa kita cerita, beliau tahu Pak. Iya. Jadi hanya orang-orang tertentu, orang-orang soleh tertentu yang tanpa kita cerita pun beliau-beliau udah
udah tahu. Kalau beliau udah tahu baru cerita, nggak masalah. Berarti orang itu udah levelnya bukan orang-orang biasa. La ya'riful wali illal wali gitu. Jadi kalau punya pengalaman apapun ibu-ibu, nikmatnya tahajud, nikmatnya sedekah, nikmatnya duha, nikmatnya baca Quran, nikmatnya haji, nikmatnya puasa, keep untuk diri sendiri aja. Gak usah diceritakan kepada orang lain. Jangan kayak artis yang di TV satu hari bersama Ustadz Fulan atau artis Fulan, kemudian ceritakan semuanya, bubar Pak amalnya. Jangan mau tertipu itu. Jangan mau tertipu. Cukup kita dengan Allah. Layaknya ibu-ibu dengan suami. Jangan ceritakan kepada siapa. Itu rahasia sendiri. Nikmatnya kita beribadah kepada Allah untuk kita sendiri. Nggak usah diceritakan pada orang lain. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya, Pak? Monggo. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Aziz yang telah memberikan informasi pada hari ini. Insyaallah apa yang beliau sampaikan menambah wawasan bagi warga dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab, kami persilakan untuk para jamaah bertanya. Berikan satu kesempatan. Ini bapak-bapak ada yang bertanya dari sisi kiri. Ada ibu-ibu di belakang tuh. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apakah jika sifat ujub itu tidak ditampakkan atau hanya ada di dalam perasaan atau di dalam hati itu juga dapat merusak pahala kita, atau hanya sifat ujub yang ditampakkan yang dapat merusak pahala? Misalkan dalam menyebut amalan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari salah satu akhwat dari jamaah yang hadir. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan beliau, apakah ketika sifat rasa ujub, bukan sifat, rasa ujub itu masih di dalam kolbu, masih di dalam hati, belum terzahirkan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perbuatan, masih di dalam hati, apakah sudah kategori maksiat atau dosa yang kategori disebut dosa atau maksiat itu ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang masih di dalam lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan rasa, bahkan sampai kepikiran belum terzahirkan, mudah-mudahan belum termasuk dosa. Karena apa? Ini kan ada maksiat hati, ada maksiat pikiran, ada maksiat perbuatan ya. Ujub memang penyakit hati, adanya di hati, bukan di perbuatan. Tapi memang biasanya penyakit hati itu akan dirasa, akan dilihat, dapat dideteksi justru oleh orang lain. Tapi si pemilik penyakit itu nggak merasa. Nah, hanya saja kadang tertutupi dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya santun, kelihatannya lembut, kelihatannya baik, padahal itu sebenarnya lagi menunjukkan siapa akunya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang bertanya, kalau dalam rasa, dalam lintasan hati atau pikiran itu udah ada rasa ujub, berarti hebat, menyadari akan kesalahan diri, nambaninya, ngobatinya itu lebih mudah. Karena apa? Punya kesadaran, aku punya jangan-jangan ujub nih. Yang paling bahaya, ya itu tadi, yang pertama, punya karakter ujub, punya sifat-sifat ujub, bahkan udah dirasa oleh orang yang ada di sekitarnya, melihat dari bahasa atau perilakunya, tapi nggak merasa punya sifat itu. Tapi kalau misalnya digambarkan oleh tadi si penanya masih di dalam hati, ya itu memang penyakit hati, maka berusahalah untuk tidak kemudian berkelanjutan, keterusan akan
sifat itu ada, melekat atau tumbuh ada di dalam perasaan kita. Nah, jadi merasa diri lebih baik ketika hal terkait dengan fisik, dengan ilmu, dengan yang lainnya. Oleh karena itu penting membangun keikhlasan. Mbak yang bertanya tadi, kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diberitakan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya, apapun aktivitas kita, zahiran wa batinan, itu berusaha semata karena berharap ridhonya Allah. Jadi jangan pernah berpikir untuk manusia, siapapun dia. Nah, insya Allah akan terselamatkan dari perasaan atau rasa sifat ujub itu. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya, hingga kemudian tetap ngaji dan tetap berusaha untuk membangun rasa atau sifat ikhlas. Karena sifat ikhlas itu antidot dari ujub. Seorang muslim harus senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang ia miliki, yang ia capai adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya segala pujian dan syukur harus ditujukan, bukan karena prestasiku, karena kepintaranku, karena kerja kerasku, karena kehebatanku. Itu yang kategori akhirnya tumbuh rasa ujub, dan itu harus dibuang. Semuanya dari Allah, ini hanya titipan. Insya Allah ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita lengkapi pertemuan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita. Walaupun satu kalam ketika Allah memberikan sesuatu yang manfaat, mudah-mudahan ringan untuk kita laksanakan, ringan untuk kita praktekkan. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an wa fahmil Qur'an lafdhan wa ma'nan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.